Hai, ketemu lagi di channel aku, History of Niken. Jadi kali ini pembahasan yang bakal kita omongin atau obrolin adalah bagaimana karma itu memainkan peran di kehidupan kalian. Jadi aku mau bahas tema itu ya kali ini. Oke, aku mau mulai pengantar dari awal. Jadi kalian pernah lihat gak seseorang itu bertingkah laku tuh ke kita itu kayak jahat banget, nyebelin banget gitu kan, hanya untuk membuat mereka itu bisa sampai ke posisi mereka atau sampai ke apa yang mereka capai. Atau pernah gak sih kalian misal ada di posisi ketika kalian itu kayak mau bayar gitu kan, bayar di bank atau bayar ke mau ngantri tiket kereta kayak gitu, terus tiba-tiba seseorang tuh kayak mau mendahului antrian hanya agar mereka bisa dan mau didahulukan kayak gitu. Dan parahnya adalah ketika kalian seperti itu tuh kalian kayak ngerasa bahwa seseorang yang seperti itu tuh kayak berbohong gitu. Jadi seseorang yang kalian temuin tuh kayak kenapa sih dia tuh jahat banget, kenapa sih dia harus berbohong, kenapa sih dia harus berlaku kasar atau bertingkah laku gak baik ke kita. Nah, aku mulai dari renungan itu dulu. Itu salah satu defisiensi, bukan defisiensi, tapi itu salah satu definisi yang kebanyakan orang itu bilangnya itu karma. Jadi karma itu pada dasarnya adalah konsekuensi dari tingkah laku perbuatan kita. Dan karma yang terjadi ke kita ini itu adalah hasil dari perbuatan ataupun pilihan yang kita ambil di masa lalu, baik itu baik ataupun buruk. Jadi gak terbatas baik aja atau buruk aja, jadi itu ke semuanya melingkupi itu baik ataupun buruk. Karma baik itu memang berlaku ketika kalian baik ke orang lain kayak gitu dan melakukan hal baik. Dan karma buruk itu datang ketika kalian jahat ke orang lain atau kalian hanya egois ke diri kalian sendiri. Nah, itu adalah salah satu definisi atau hukum dasar dari karma. Sebenarnya sih banyak banget ya, kalau kita pelajari karma banyak banget, tapi kali ini aku mau sebatas ngomongin masalah hubungan, karena ini lagi yang aku rasakan lagi deep banget ke spiritualitas dalam hubungan itu. Jadi kita harus pertama tahu definisi karmic soulmates, kedua tuh karmic relationships, ketiga itu karmic lessons. Jadi ada 3 hal yang tiga hal itu salah satunya karmic relationship sudah aku bahas di channel aku di video-video sebelumnya. Ada 3 poin penting itu, yang artinya ada sesuatu yang gak selesai dari masa lalu kita. Jadi ketika kita kan lahir nih di bulan A, B, C kayak gitu, karena itu semuanya kan tergantung sama astrologi. Jadi sebenarnya astrologi itu secara umum adalah bagaimana seseorang itu mengkaitkan bulan lahir dengan entah itu dia kejadian dalam apakah dia akan menjadi seperti ini, bertingkah laku seperti ini. Nah, itu sebenarnya kalau dalam ilmu Jawa itu disebut ilmu titen. Jadi seseorang itu kenapa dia bisa menciptakan ilmu astrologi, karena berawal dari niteni atau teliti terhadap kejadian yang terjadi. Misal
kok seseorang kalau lahir di bulan ini kok jadi kayak gini ya gitu. Itu sebenarnya itu dulu banget, jadi sebelum tahu bahasa tulis, bahasa simbol kayak gitu, utamanya mungkin simbol dulu baru bahasa tulis. Kemudian itu orang-orang mempelajari astrologi karena kan belum ada peta perhitungan matematis kayak gitu, sehingga ketika mau ke laut pun harus pakai lihat bintang, rasi bintang, lihat apakah bulan itu purnama atau bulan sabit kayak gitu. Itu sebenarnya sebelum kita lahir, kita itu ada suatu perjanjian. Jadi suatu perjanjian yang kita terima sebelum kita lahir, tapi kita sampai sekarang pun kita nggak tahu itu apa. Jadi perjanjian itu kayak udah kabur ketika kita lahir, kita tuh kayak seolah lupa. Nah, ketika kita dapat masalah, kita baru terjun lagi nih. Kenapa ya gue kok pada saat gue hidup kok kayak gini gitu. Jadi itu tuh kayak hadir ke kita sendiri. Tapi sebenarnya itu udah lama banget. Itu adalah suatu perjanjian kita kepada Yang Maha Kuasa, kepada semesta, bahwa kita akan menerima karma itu, kita akan menerima baik dan buruknya itu gitu. Jadi kita tuh sebenarnya udah kayak orang bilang udah tertulis di laul mahfuz. Itu emang sebenarnya definisinya hampir punya benang merah ya, kalau aku nggak salah menyebutnya, itu punya benang merah. Jadi itu bagian dari kontrak kita, kontrak jiwa kita ini. Jiwa kita sudah berkontrak ketika kita datang di dunia ini, kita lahir di hari ulang tahun kita itu sebenarnya berkaitan dengan hal itu. Jadi karma itu adalah sesuatu yang setiap tanda atau setiap, kan orang menyebutnya zodiak ya, entah rasi bintang, entah wuku atau yang lain, itu hanya penyebutan. Kalau orang barat menyebutnya zodiak, kalau kita bilangnya oh wuku, sedang wuku apa kayak gitu misalnya, mirip-mirip itu tiap orang punya yang dia dia sanggah atau dia pegang. Nah, di sini sebenarnya untuk mengajarkan kita hal-hal yang bernilai. Jadi sebenarnya nggak sampai untuk membuat kita itu kayak dia hadir itu sebenarnya untuk mengajarkan kita sesuatu. Jadi sebenarnya pada dasarnya kan semuanya akan berakhir baik seperti itu. Jadi satu hal yang sering kita lupa bahwa kadang karma juga nggak selalu datang ke seseorang saat itu juga. Jadi kayak ngendon terus kayak disimpan gitu, kayak ibarat yang orang-orang bilang itu pohon tuh kayak buahnya lama gitu, ada yang berbuahnya nanti, atau ada yang disimpan terus tapi nggak berbuah-buah gitu, nah ada seseorang yang mungkin dia harus membayar semua karmanya secara tuntas di kehidupan ini, atau dia masih menyimpan karma itu. Nah, itu disimpan sampai nanti dia akan datang lagi untuk bisa membayar karma tersebut. Sebenarnya sih mereka nggak akan nyadar ya ketika kejadian baik itu datang ke mereka, tapi ketika kejadiannya gak menyenangkan itu datang ke mereka tuh, sebenarnya mereka tuh baru nyadar gitu. Atau sebutlah kita, sebenarnya kita baru nyadar ketika ada kejadian buruk menimpa kita, ketika kita berinkarnasi menjadi seseorang yang kayak gak nyaman, gak enak, sakit, atau hal yang lain, sedih juga mungkin. Dan sebenarnya gini, apapun kejadian yang datang ke kita, mau itu jelek, buruk, itu sebenarnya kita nggak punya. Sebenarnya kita, kalau pada dasarnya itu kita, poin penting dari karma itu kita menerima. Jadi menerima kejadian itu datang ke kita. Kalau orang bilang itu ikhlas, legowo, sehingga kita tidak akan memberikan suatu karma buruk yang lain seperti itu. Jadi di sini aku mau nunjukin beberapa
ibaratnya rasi bintang yang dia berpengaruh, sehingga dia bisa menjadikan karma yang ada di rasi bintang tersebut tuh sebagai suatu alat untuk bisa mendevelop tools, atau sebagai sesuatu alat yang bisa membuat mereka tuh berkembang menjadi seseorang yang paling, menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi seperti itu. Jadi di sini sebenarnya adalah pembelajaran bersama, karena barangkali ini cocok buat kalian, seperti itu. Ini adalah bagaimana karmic relationship itu bekerja. Jadi karmic relationship itu sebenarnya men-challenge kita untuk bisa memberikan kesempatan kita untuk bisa bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Itu baiknya. Jadi kalau kalian pada saat ini merasa bahwa hubungan gue kok kayak dramatis banget, sangat kuat, sangat stressful, itu adalah karmic relationship. Dan tergantung juga sama zodiak kalian sebenarnya. Beberapa zodiak itu akan memberikan challenge yang berbeda ke kalian. Jadi sebenarnya kalian bisa mulai introspeksi diri. Oke, rasi bintangku tuh gini. Nah, ujian gue tuh kayak gini. Mirip gak sih sama apa yang diomongkan sama rasi bintang? Kalau gak mirip, kalian mungkin bisa menggali lebih lanjut. Tapi kalaupun mirip, kalian bisa memperbaiki di poin tersebut itu. Pada prinsipnya itu. Sebenarnya tiap zodiak pun sebenarnya gak selalu sama atau spesifik ke zodiak tersebut, tapi hubungan yang telah kalian bangun, yang telah kalian jalani itu sebenarnya adalah hubungan karmic relationship yang sebenarnya harus kalian sembuhkan. Jadi kata kuncinya adalah dia datang memberikan pelajaran. Di satu sisi kalian merasa stres, gak kuat, sangat penuh dengan drama, banyak sekali isu. Kemudian ketika dia pergi aja gak tanpa permisi, tanpa apa, kalian tuh butuh waktu untuk bisa menyembuhkan diri. Itu kuncinya di situ ya. Meskipun ibaratnya ini tuh sangat dalam, kalian gak ingin melepaskan, itu yang jadi problem utama. Kalian tuh gak ingin melepaskan hubungan ini, tapi ini tuh ketika kalian semakin kuat untuk memegang erat tuh kayak sangat mudah patah. Jadi sesuatu yang kalian pegang erat tuh kayak membuat tangan-tangan kalian tuh patah, berdarah kayak gitu. Sehingga segala hal yang kalian pelajari dari karmic relationship di sini itu sebenarnya adalah pijakan penting untuk kalian untuk menjadi seseorang yang bisa bertransformasi. Sebenarnya gimana sih caranya ngetahui karmic relationship? Pada dasarnya tuh ketika kita terjun di suatu hubungan, terus di sana tuh banyak kayak benang merah di sini, benang merah di sini, bendera merah ya, bukan benang merah, bendera merah di sini tuh kayak nggak sampai, kayak nggak kok kayak ada banyak benang merah gitu di hubungan itu. Nah, itu tanda-tandanya. Jadi nggak selalu tergaransi bahwa ketika kita dapat karmic relationship di satu orang, nanti kita akan berhenti. Nggak seperti itu. Tapi ketika kita dapat karmic relationship di satu orang, bisa aja kita berkali-kali, bisa sampai 5 kali, 10 kali, itu sangat mungkin. Jadi makanya itu dia datang untuk memberikan kita pelajaran, meskipun datangnya nggak dipanggil, pulangnya nggak diantar ya, kayak gitu. Sampai di satu titik ketika kalian belajar mengenai hal tersebut, hal yang diajarkan oleh karmic relationship tadi, kalian tuh sampai kalian nggak menemukan diri sendiri, atau sampai kalian menemukan diri sendiri. Kalau kalian nggak berhasil menemukan diri sendiri, nah itu dia akan selalu
berputar. Jadi it's over and over again. So mending kan kita tahu bahwa itu memberikan pelajarannya apa, kita ambil sebanyak-banyaknya, kemudian setelah itu selesai, I'm done with this relationship. Itu sebenarnya sih, kita terjun ke suatu hubungan yang ibaratnya parah banget, itu kita nggak sengaja. Memang kayak kita nggak tahu, kita merasa aman-aman banget di awal, merasa sangat so hot, so berapi-api, menggebu-gebu, tapi ketika itu berakhir tuh kayak oke, itu toxic banget kayak gitu. Dan dia akan mengajarkan kepada kita pelajaran berharga tentang diri kita sendiri, tentang kehidupan, dan tentang cinta. Jadi itu tiga itu dari karma relationship yang nantinya akan membuat kita menjadi orang yang baru kayak gitu. Dan pada akhirnya segala bentuk hubungan itu sebenarnya ada ups and downs, jadi ada atas dan bawahnya. Jadi semuanya itu hanya akan menggiring kita memiliki kesempatan untuk bisa menjadi orang yang lebih baik, seperti itu. Kuncinya di situ ya. Jadi itu semua kembali ke sobat-sobat semua. Tetap belajar untuk menemukan pelajaran apa yang dapat kita petik dari karma relationship tadi. Setelah itu kita memetik pelajarannya, karma relationshipnya pergi, kita ambil pelajarannya dan melepaskan. Meskipun melepaskan gampang, tapi itu proses sampai kita menjadi bersih kembali, sampai kita tahu diri kita. It's okay, so let's move on.